Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat demi kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang di sekitar kita. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 ya. Berita saya akan ambil dari YouTube, ini dari channel Tribun, ya Tribun Banten. Oke, mungkin beberapa hari ini ada di antara Anda juga ada sempat yang nonton tentang seorang pria Lombok yang menikah dengan seorang bule dan tinggal di gubuk yang sangat sederhana. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar ya. Ini durasinya tidak terlalu lama saya rasa. Oke. Kita akan lihat videonya sebentar ya. Today I will make room tour in my Metua keluarga Metua. Udah tua keluarga tidak tahu. Okay, so let's start from the dapur. Iya, saya rasa itu sepenggal videonya aja. Nanti kalau Anda tertarik untuk melihat videonya lebih jauh lagi, link channel YouTube-nya saya sertakan di sana. Karena ini pria yang Lombok tadi adalah salah seorang YouTuber, gitu ya, dari Indra Sasak ya. Jadi dia mendapatkan istri seorang bule dan kemudian mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana dan beberapa hari ini sempat menjadi viral. Gitu ya. Sekali lagi kalau Anda tertarik, nanti link videonya saya sertakan di deskripsi. Jadi Anda bisa langsung melihatnya dengan lebih jelas. Gitu ya. Pada video ini saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai masalah kesederhanaan yang dialami oleh seseorang, bagaimana orang dengan segala kesederhanaannya dia boleh mendapati hidup dan dia boleh menikmati hidup dan bahagia dalam bentuk segala sesuatu yang sangat sederhana. Gitu. Tapi pada video ini saya ingin membahas mengenai hubungan antara manusia dalam hal menjelang pernikahan, yaitu antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Di sini saya akan menyoroti pentingnya untuk seorang yang beribadah kepada Tuhan, pentingnya untuk orang Kristen, untuk orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk tidak menjalin hubungan atau berencana menikah dengan orang yang non-Kristen, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Ini yang saya ingin perhatikan sama-sama, supaya kita umat Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang ditebus, bisa dengan mengerti, bisa dengan sadar bahwa kita tidak boleh dalam firman Tuhan, Allah tidak menghendaki supaya kita menjalin hubungan, supaya kita merencanakan suatu pernikahan dengan orang-orang yang bukan Kristen, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau Anda saat ini dalam kondisi sedang mencari-cari pasangan, carilah anak-anak Tuhan carilah orang-orang yang mengasihi Tuhan, carilah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan yang mengenal Tuhan. Karena itu akan membawa keluarga kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Saya ada beberapa ayat yang saya jelaskan di sini. Yang pertama dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Gitu. Sekali lagi, dalam Paulus dikatakan jangan menjadi pasangan yang tak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita orang-orang yang sudah ditebus, Anda anak-anak muda yang sedang mencari pasangan, jangan mencari pasangan dengan orang yang tidak percaya, karena tidak ada keseimbangannya, itu tidak seimbang. Gitu. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jelas kata firman Tuhan bahwa anak-anak yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, itu adalah anak-anak terang. Dan bagaimana mungkin terang bisa bersatu dengan gelap? Gitu ya. Jadi Anda anak-anak muda yang sedang berpacaran atau Anda anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, maka ingat dalam firman Tuhan bahwa tidak ada persamaan apapun juga antara terang dan gelap. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Gitu. Dan kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Carilah orang-orang percaya, carilah orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan dari sejak masa perjanjian lama, sebenarnya Allah sudah menaruhkan satu aturan bagi umat Tuhan supaya mereka tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena itu yang sangat ditekankan Allah. Mereka tidak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa walaupun mereka nanti masuk tanah perjanjian. Allah sudah berpesan bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang-orang di tanah Kanaan.
Tujuannya semata-mata cuma satu, supaya tidak menarik hati mereka terpaut kepada Allah bangsa-bangsa lain. Gitu. Kalau kita lihat dalam Ulangan 7 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Janganlah engkau mengawin dengan mereka. Anak-anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Itu udah tegas dalam firman Tuhan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Sebab mereka akan membuat, ini akibatnya, anak-anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan dia akan memunahkan kau dengan segera. Dari masa perjanjian lama Allah dengan tegas berbicara pada umatnya bahwa mereka tidak boleh mengambil perempuan dari tanah Kanaan dan tidak boleh anak laki-laki mereka diberikan untuk menikah dengan perempuan Kanaan. Karena apa? Karena mereka akan membuat bangsa-bangsa lain itu hatinya terpaut pada bangsa lain sehingga mereka dibawa beribadah kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang karena tidak ada persamaan antara terang dengan gelap. Bagaimana terang dan gelap bisa bersatu? Gitu ya. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-5-6 ini yang terjadi kemudian. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang-orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, orang Israel tinggal di tengah-tengah mereka. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu. Akibatnya, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Itu akibat yang fatal dari sesuatu hal hubungan yang dijalin antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Kita jangan berpikir, oh nanti saya akan mengajak dia untuk beribadah. Mungkin dalam idealisnya kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi jangan lupa yang terjadi seringkali malah sebaliknya. Gitu. Dan ini jelas kata firman Tuhan bahwa umat Tuhan tidak boleh beribadah, tidak boleh kawin dan mengawinkan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Supaya jangan sampai mereka menarik hati umat Tuhan untuk beribadah kepada Allah mereka. Dan dalam perjanjian lama itu dengan tegas sudah dikatakan. Gitu ya. Dan kita lihat dalam contoh dalam firman Tuhan ada dua tokoh besar dalam firman Tuhan yang kemudian mereka terpaut kepada hati perempuan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Simson dan Salomo. Gitu ya. Saya yakin cerita Simson bukan satu cerita yang aneh yang kita sudah sangat kenal bagaimana salah seorang hakim yang dipakai Tuhan dengan kekuatan besar, dia adalah nasir Allah. Gitu. Tetapi pada waktu itu Simson mulai tertarik dengan perempuan Filistin. Waktu pertama adalah perempuan Timna yang kemudian dia sengaja untuk mencari masalah dengan orang Filistin. Tetapi pada dasarnya Simson memang suka bermain-main dengan perempuan Filistin pada waktu itu. Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Delilah yang kita tahu ceritanya. Gitu. Kalau kita lihat satu ayatnya dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16-17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, pada waktu itu Delilah merayu Simson untuk mengungkapkan rahasia kekuatannya. Simson 2 kali udah mencoba dengan membohonginya, tetapi yang ketiga kemudian Delilah merengek-rengek dan kemudian Simson tidak tahan. Gitu ya. Terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab dari sejak kandungan ibuku aku adalah seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Dan kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Simson matanya dicukil dan dia menjadikan tontonan. Walaupun pada akhirnya Simson menyesal dan Allah memulihkan kembali kekuatannya, dalam firman Tuhan dikatakan pada akhir masa hidup Simson dia membunuh lebih banyak orang Filistin ketimbang pada masa dia hidup. Tetapi itu adalah satu bentuk bagaimana seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang punya kekuatan besar, akhirnya terjebak dan jatuh. Hanya karena dia hatinya terpaut, hatinya tertarik kepada perempuan bangsa lain. Itu contoh dalam firman Tuhan. Gitu ya. Contoh yang kedua yang mungkin kita sangat tahu yang tadi saya dibilang itu adalah Salomo. Itu adalah raja ketiga dari Israel. Dia adalah anak dari Daud. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam satu Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Jelas-jelas tentang bangsa itu Tuhan sudah berfirman. Jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya ini yang akan terjadi. Mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Itu.
Hati Salomo telah terpaut kepada mereka karena cinta. Itu sampai kita tahu bagaimana kejatuhan Salomo. Itu contoh dalam firman Tuhan bagaimana orang yang dipakai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dengan hikmat yang luar biasa akhirnya terjebak dalam kondisi itu. Nah, melalui video ini saya mengingatkan anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, jangan hanya terpaut kepada pribadi yang fisiknya kelihatannya nampak menawan, penampilan fisiknya nampak sangat luar biasa. Jangan hanya terpaut kepada hal-hal seperti itu, tetapi lihat apakah dia mengasihi Tuhan, lihat apakah dia membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Gitu ya, hubungan antar pria dengan wanita dalam bentuk pacaran yang pada akhirnya akan menuju pada pernikahan, itu tidak bicara soal semata-mata yang penting menikah dan kemudian mempunyai anak, dan kemudian anak tercukupi secara finansial, secara materi, kebutuhan mereka tercukupi. Masalah agama, masalah kepercayaan mungkin kita bisa masing-masing. Kamu dengan agama kamu, saya dengan agama saya. Tetapi keluarga bukan cuma sekedar itu. Gitu ya. Keluarga itu menyangkut di sana bagaimana orang berbicara soal kehadiran Tuhan di keluarga. Bagaimana suami istri akhirnya saling mendukung untuk saling mengenal Tuhan. Dan anak-anak dididik dalam ajaran Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi apabila terang dengan gelap. Tidak mungkin orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan bisa sama-sama membawa kehadiran Tuhan di rumah. Gitu ya. Karena ini menjadi perhatian kita buat sama-sama, buat engkau anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup atau orang tua yang mempunyai anak yang masih muda, tolong diperhatikan. Gitu. Jangan biarkan mereka bergaul, jangan biarkan mereka jatuh cinta atau berpacaran dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu akhirnya membawa mereka terpaut dan jauh dari Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas menegur hal itu, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Kalau kita lihat satu cerita lain dalam Nehemia 13 ayat 25-27, pada waktu itu setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan Babilonia, kemudian Zerubabel, Esra dan Nehemia kembali, dan Nehemia terakhir adalah membangun tembok Yerusalem. Dan kemudian pada waktu itu bangsa-bangsa Israel sudah mulai banyak yang kawin campur dengan sekitarnya. Dan kemudian dalam Nehemia 13 ayat 25-27 dikatakan, aku menyesali mereka, aku kutuki mereka, dan beberapa orang dari antara mereka aku pukuli dan kucabut rambutnya, dan suruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Lanjutannya ditegaskan lagi, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja untuk seluruh Israel. Namun ia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Lanjutannya, apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar ini, yakni berubah setia kepada Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Jelas saudaraku? Jadi untuk Anda yang sedang mencari pasangan hidup, untuk Anda yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, carilah orang-orang yang mengenal Tuhan. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, saya harus berdoa atau saya harus mencari? Gitu. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah satu mana yang duluan, tetapi semuanya bisa berjalan bersama-sama. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menaruhkan isi hatinya kepada kita. Maka kita akan memilih orang-orang yang akan menyenangkan Tuhan. Betul kan? Gitu. Jadi, pasangan hidup yang setia carilah orang yang membawa kita semakin mengasihi Tuhan, yang membawa keluarga kita nanti semakin dekat kepada Tuhan, membuat anak-anak kita akan dididik dalam takut akan Tuhan. Jelas saudaraku ya? Mudah-mudahan ini semua bisa meneguhkan kita semua, mudah-mudahan ini semua bisa mengingatkan kita semua, jaga pergaulan kita, orang-orang tua jaga anak-anaknya. Anak-anak yang lelaki ataupun yang perempuan jaga supaya mereka tidak bergaul tidak berpacaran atau jatuh cinta dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Tetapi biarkan mereka ada dalam lingkungan keluarga Allah, mereka ada dalam lingkungan anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa menemukan pasangan hidup yang sesuai, yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Saya punya 2 orang anak perempuan yang sekarang udah cukup besar, dan setiap malam kita berdoa buat mereka supaya Allah menyediakan bagi mereka pasangan yang sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Kadang-kadang kita suka bercanda-canda dengan mereka bahwa kalau mereka nanti satu saat punya pacar, saya suka bilang sama mereka, pertama pacarnya harus dikenali dengan saya orang tuanya, dan saya akan tes pengetahuan firman Tuhannya. Itu sekedar hanya bercanda aja saudaraku, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang penting. Bahwa kalau mereka perempuan, mereka punya pasangan hidup seorang pria, tentunya dia akan nanti menjadi kepala keluarga. Dan saya sering bilang pada mereka, kalau dia nanti jadi pacar atau kalian mulai serius, maka pertemukan dengan saya sebagai ayahnya, dan saya akan tanya tentang firman Tuhan. Saya akan tanya-tanya tentang pengetahuan dia, pengenalan dia kepada Tuhan sampai sejauh mana. Karena itu menjadi sesuatu hal yang penting, saudaraku.
Jelas ya? Oke, mudah-mudahan ini menjadi warning buat kita semua, menjadi peringatan buat kita semua, biar kita tidak mengecewakan hati Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan mari satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.